Halo guys, kembali lagi bersama gue Jesslyn di sini. Kali ini gue sendirian. Kenapa gue sendirian? Karena gue hari ini mau menceritakan masa kelam gue waktu SMP. Seperti apa ceritanya? Sebelum itu, bumper dulu. Oke, langsung aja. Cerita ini dimulai saat gue masih duduk di bangku SMP. Yaps, seperti yang tadi ada di pembukaan. Gue dulu adalah murid yang sangat amat ceria, tidak pernah berbuat onar. Ya walaupun kalau prestasi sih biasa-biasa aja ya, tapi ya gak pernah jadi murid yang bermasalah lah gitu. Sampai suatu ketika gue dibully sama teman sekolah yang namanya M. Sebenarnya dibulinya itu gara-gara kasus yang sangat amat sederhana sih. Jadi ceritanya waktu itu sedang jam pelajaran bahasa Indonesia dan kami sekelas itu disuruh sama guru untuk pergi menuju perpustakaan untuk belajar. Karena kata guru tersebut waktu itu kalau belajar di kelas mulu kan bosen. Ya jadi ya udahlah nggak apa-apa. Ayo kita sama-sama ke perpustakaan. Nah, sebelum benar-benar belajar di perpustakaan, gue ke toilet dulu guys untuk menghindari di tengah-tengah jam pelajaran gue kebelet pipis gitu. Sebelum itu kan gue naro tas gue, kotak pensil dan lain-lain itu ada di satu kursi ya guys. Begitu gue balik ke toilet, gue ngeliat kursi gue yang di perpustakaan kok udah didudukin sama orang lain ya. Padahal gue kan udah naruh barang-barang gue di situ gitu. Ya udah gue samperin lah. Ya orang lainnya itu adalah M. Yap, itu bener banget. Gue samperin lah si M. M, ini kan tempat gue, kok lu duduk di sini sih gitu. Ya maksudnya aku masih bicara baik-baik ya. Ini kan tempat gue. Boleh tolong pindah nggak gitu? Soalnya kan ini udah ada barang-barang gue sebelumnya. Terus M dengan nada nyolot gitu guys, bilang, ngapain sih lo? Udah sih, lu aja sana yang pindah. Gue gak mau pindah, gue udah PW. Dia ngomongnya kayak gitu, kira-kira ya. Gue juga udah lupa-lupa inget. Kurang lebih nyolot-nyolotnya tuh miripnya sama kayak gitu lah. Gue kesel dong. Lah, gue yang udah duluan kok dapet tempat duduk di situ. Akhirnya gue gak terima. Terus gue bilang, bocah, gue duluan yang duduk di sini. Aku bilang kayak gitu. Karena gini sih guys, yang lain tuh udah pada full kan tempatnya kan. Udah gitu, kalaupun ada tempat duduknya tuh yang bahkan penjaga library tuh nggak mau nyalain lampunya gitu loh. Jadi ya mungkin hemat listrik kali ya, itu sekolah kali ya. Jadi ya gue nggak mau lah duduk gelap-gelapan, kan ngapain. Nah tapi ada satu hal di sini yang janggal guys. Teman-teman gue kan sebenarnya udah pada tahu ya. Tas gue kan tadinya kan sebelumnya taruh di situ. Tapi kayak nggak ada yang berani ngelawan si M ini. Oke, gue ceritain latar belakangnya si M dulu ya. M ini adalah seorang siswi, yes dia adalah seorang perempuan, yang katanya sih latar belakangnya dia tuh bapaknya bener-bener tajir banget guys. Jadi banyak banget guru yang takut sama dia, banyak murid-murid juga yang jadi bawahan dia, yang takut sama dia, yang mau melakukan apapun yang dia mau kayak gitu. Nah tapi gue merasa gak bisa dong, keadilan tuh gak begitu. Coba kalau misalkan dia keluar ke tempat kerja gitu, mana bisa gitu dengan mental hidup yang seperti itu. Ya akhirnya gue iseng lah gitu, gue iseng dikit, gue pengen kasih pembelajaran sama dia. Lu gak bisa gitu dong M, ini kan tempat gue, udah dari awal gitu. Ya udah akhirnya dia bete, tapi dia tetap pindah. Nah, gak berhenti sampai di situ. Besoknya seisi sekolah ya, hampir seisi sekolah gitu ya, sebenarnya nggak seisi sekolah juga sih, seangkatan lah, seangkatan itu kayak menatap sinis gue gitu loh. Tadinya yang biasanya kayak pas pagi-pagi, Hai Jess, morning Jess gitu, pada diem aja gitu, pada kusem aja. Dalam hati gue, kenapa mukanya pada cembetut begitu, kurang makan apa gimana gitu ya, dalam hati gibah gitu. Gimana ya, kan ngerasa aneh kan. Ya udahlah akhirnya gue udahlah positive thinking aja lah. Gue masuk ke kelas, terus juga masih sama kayak sunyi, diem gitu. Terus gue taruh tas gue, diem aja kan, tapi kayak berasa kok kayak ada yang ngelirik gue gitu, mata-matanya mereka gitu. Maksudnya mata-matanya temen-temen ya. Nah abis itu kan
jam istirahat ya gue ke kantin kan, gue beli makanan gitu. Pas balik gue ngeliat seisi tas gue udah dikeluarin guys. Jadi kotak pensil, buku, apapun deh, you name it, itu semuanya pada berserakan di lantai. Gue langsung menduga, ya ini sih, ya bukan menduga lagi sih, bukan menuduh lagi sih, emang kayaknya udah pasti dia pelakunya. Yup, si M itu pelakunya. Dan bener aja, dia akhirnya kayak nyindir-nyindir gue gitu. Oh ini yang kemarin berani sama gue, ya kayak gitulah. Terus udah gitu dia bawa-bawa laki-laki guys. Gak berapa lama kemudian kayak gue denger ada sautan teriakan-teriakan cowok-cowok. Teman-temannya dia kayak nge-backing si M gitu. Kayak, ye lu berani banget lu sama si M gitu. Ya terus udah gitu ya gue balasannya kayak, ya terus kenapa gitu. Sini lah lu cowok, udah kayak cewek gitu, berantemnya sama cewek, beraninya sama cewek. Ya gue gitu-gituin aja. Tapi ya nggak enak sih, teman-teman gue juga pada kicep, pada diem aja gitu, karena pada takut gitu sama si M. Terus ya begitu udah nggak kelihatan sama siapa-siapa gitu, teman gue akhirnya SMS gue kayak, Jess gitu, ayo kita ketemu di toilet gitu kan. Ini teman baik gue ya maksudnya ya. Terus gue ketemu di toilet, kenapa gitu? Nih teman gue namanya C gitu ya, kenapa sih C gitu? Terus si C bilang, aduh Jess, jangan kayak gitu, udah kamu tuh minta maaf aja ke si M, kamu tuh jangan kayak gitu. Ya gue kagak mau lah, orang gue kagak salah. Gue bilang, gue kagak salah, ngapain gue minta maaf sama si M? Ya akhirnya itu masih terus berlanjut. Kalau gue ceritain kan mungkin kan terlalu panjang ya. Jadi masih berlanjut terus sampai akhirnya teman-teman yang segeng sama gue lah gitu ya. Sebenarnya bukan geng juga sih ya, teman-teman biasa gitu ya, pada ninggalin gue gitu loh guys secara perlahan. Apalagi semenjak kebukanya mata batin gue juga. Jadi kejadian si M ini dan mata batin gue ini itu bersamaan gitu. Si M begituin gue waktu umur 14 tahun, umur 13 tahun, terus mata batin gue juga kebuka pas umur 13 tahun juga. Nah, akhirnya nggak ada kan yang mau temenan sama gue, ya gue jadi anak lonely gitu ceritanya. Ya udahlah, akhirnya gue mencoba untuk mencari siapapun lah gitu yang mungkin bisa dideketin. Nah, ada satu anak yang benar-benar menarik perhatian gue. Dia adalah seorang siswi, gimana ya, dandanannya agak gotik gitu. Jadi dia tuh ke sekolah tuh kayak pakai gelang-gelang warna hitam gitu, yang kayak agak-agak pang-pang gitu modelannya. Terus dia cewek tapi rambutnya kayak diikat gitu, diikat terus lah gitu, kayak tomboy gitu lah. Terus dia pakai kalungnya juga kalung-kalung yang kayak choker-choker yang kayak ya mirip-mirip kayak gue kepake gitu lah, mirip lah tapi lebih tipis gitu. Gue tertarik sama dia, akhirnya gue deketin. Nama dia adalah O. Si O ini gue gak pernah ngelihat dia berinteraksi sosial ya dengan banyak teman-teman di luar sana. Terus juga dia kerjaannya tuh gue liatin tuh tiap hari tuh bacanya novel aja gitu. Tapi novelnya tuh menarik guys, novelnya tuh bahasa Inggris yang setebel-setebel gaban gitu ya. Dan ceritanya tentang misteri gitu. Kalau gak misteri, fantasi, sihir-sihiran gitu lah. Keren lah pokoknya. Terus gue tanya-tanya lah sama dia. Terus dia juga adalah kayak sedikit nanya tentang kehidupan gue gitu. Terus pas gue bilang masalah tentang gue baru kebuka mata batinnya gitu, dia excited banget guys. Nah jadilah semenjak itu gue sama O ini jadi deketan. Nah si O ini terlihat juga kayaknya dia gak peduli lah sama si M gitu. Walaupun M tiap hari nyindir-nyindir gue di kelas, itu tuh yang berani sama gue, yang gini-gini. Tapi si O gak peduli gitu, dia tetap temenan sama gue, dia tetap jalan sama gue gitu. Tapi ya tiap hari gitu, tiap hari ngobrolinnya masalah supernatural lah, terus penampakan di sini lah, nonton kayak video-video yang ini heboh, viral gitu. Nah si O ini dia sebenarnya agak kasihan sih guys. Dia tuh punya cerita yang kelam juga. Jadi orang tuanya itu mengekang dia. Terus pernah kayak orang tuanya tuh kata-katanya kasar banget lah. Kayak misalnya ngapain gitu, gue punya anak kayak lu gitu, ngapain gue besarin anak babi kayak lu gitu. Kayak jahat banget lah gitu kata-katanya. Nah akhirnya kan seiring berjalannya waktu, gue kan ketemu juga dong sama teman-teman arwah. Jadi dari yang awalnya pas baru pertama kali kebuka tuh takut gitu, histeris, tapi lama-lama gue menyadari gitu, ada arwah yang ngeganggu, ada arwah yang netral, yang biasa-biasa aja, ada juga yang baik guys. Nah
gue bertemu dengan sosok arwah yang baik gitu. Ya teman-teman arwah lah gitu yang baik di sekolahan gitu. Jadi waktu gue misalnya lagi kayak sendiri, ya gue ngobrolnya sama arwah-arwah yang di sekolahan. Jadi bukan yang ngobrol sama teman-teman gitu, malah ngobrol sama arwah. Kalau nggak gitu, tapi kan kadang-kadang kan tidur, kalau nggak dia nggak mau diganggu lagi baca novel gitu. Nah, gue kenalkan lah teman-teman arwah gue ini ke si O kegirangan guys. Apalagi kan mungkin di bayangan otak dia kan dia orangnya visual banget kan, dia sering baca novel, dia novel-novel fantasi gitu. Pasti dia senang banget gitu denger cerita ini. Iya, ini perawakannya tuh gini, dia cowok, dia ganteng, gini. Terus si O tertarik lah. Nah akhirnya pokoknya kita makin deket terus. Sampai suatu ketika yang tadinya orang-orangnya M itu membuli gue karena gue gak patuh, gak taat sama M, jadi beralih membuli gue karena gue dituduh sebagai seorang lesbian. I mean kalau gue memang beneran seorang lesbian, ya it's okay ya gitu. Tapi ini masalahnya penuduhan guys gitu. Masalahnya gue aslinya kan straight gitu. Ya jadi mereka menuduh gue, menggosipi gue yang bukan-bukan bahwa gue sama si O ini adalah dua-duanya adalah seorang lesbian. Kenapa kita dibilang lesbian? Karena kita nggak bersosialisasi sama siapa-siapa kecuali interact satu sama lain gitu ya. Walaupun sebenarnya kita juga interact sama teman-teman arwah gue ya. Walaupun si O ini juga bukan orang yang bisa gitu ya guys ya, bukan. Dia orang awam, maksudnya manusia normal-normal aja. Dan ya dan teman-teman gue itu kan juga masalahnya nggak bisa lihat gitu. Jadi mereka mau gue bilang enggak kok, gue temenan sama teman-teman goib gue, ya kan jadinya mereka nganggap gue sinting gitu kan. Mereka cuma lihat gue terus-terusan berdua sama si O. Sampai ada satu cowok di sekolah itu, dia sebenarnya cowok yang cukup populer, suka sama gue. Tapi teman yang di sebelahnya itu annoying banget sumpah. Dia ngomong kayak gini, kan si cowok ini ya, cowok yang cukup populer ini ngomong dia pintar main gitar, terus pintar ngebasket, ya you know lah ya, emang cinta monyet gitu waktu zaman SMP. Dia ngomong gini, si cowok yang populer ini, bro gitu, Jesslyn lama-lama dilihat cantik juga ya gitu. Terus temennya yang rese ini ngomong, ya cantik sih cantik, tapi lesbian buat apa? Gue kesel sih sumpah dengernya. Terus semenjak itu dia kayak iya sih, dia jadi nggak pernah ngeliatin gue lagi, jadi nggak pernah kayak nge-stalk gue lagi. Padahal gue juga cukup lumayan suka sih gitu, disukain sama dia waktu itu. Guys, mungkin kalian berpikir bahwa kok Jesslyn kesannya happy banget ya menceritakan masa lalunya gitu. Yap, gue sebenarnya sengaja bawain ini secara happy karena ini jujur aja, sebelum tadi gue berangkat syuting gitu ya ke studio, gue kena serangan depres gitu karena gue mungkin terlalu hanyut dalam cerita gue gitu. Gue masih bisa inget gitu rasanya waktu gue masih dibully dulu. Gue tiap hari kayak disindir-sindir, terus gurunya gak bisa berbuat apa-apa gitu. Terus juga satu persatu teman-teman gue cabut karena mereka merasa gifted itu adalah sebuah kutukan, dan mereka juga takut terhadap M. Jadi ya mungkin gue gak bisa salahin mereka 100% juga gitu. Cuman rasanya sedih aja gitu gak sih? Tiap hari gitu kalian mendengarkan makian-makian dari teman sekolah kalian gitu, yang bahkan kalian gak gitu deket, which is di sini M gitu yang maki-maki gue, dan guru juga gak bisa berbuat apa-apa. So ya udah, gue mencoba untuk menceritakan ini sebagai suatu hal yang happy gitu, walaupun kalau gue inget bisa baper juga sih gitu loh. Ditambah lagi di rumah gue ada seorang psikopat yang dari kecil menyuruh gue untuk, psikopat itu bukan saudara kandung gue, bukan ortu gue juga ya, jadi jangan salah paham gitu. Tahu ada yang bilang ini ortunya Jesslyn kali, enggak, jangan suzon guys. lupakan jangan suzon gitu. Ya pokoknya adalah orang yang seperti itu. Nah sampai suatu ketika gue waktu itu lagi kayak baca-baca cerita kayak urban legend gitu
Salah satunya adalah cerita pastor berkebangsaan Perancis yang bernama Urbain Grandier. Itu ya, nama aslinya sih Urbain Grandier ya, cuman itu kan French gitu, jadi bacanya kayak gitu. Kalian bisa search di Google bahwa dia diyakini pernah bersekutu dengan kubu kiri alias kubunya demon atau iblis. Yup. Jadi pastor ini pernah membuat kayak pact gitu ya guys, perjanjian yang isinya seperti ini. Kira-kira ya, nanti kalian bisa research lagi. Jadi pastor Prancis ini meminta cinta dari para wanita, dia juga meminta gadis-gadis perawan, dia minta dihargai oleh keluarga kerajaan atau pemerintahan, kehormatan, nafsu, dan kekuatan. Nah, waktu gue lihat tanda tangan yang ada di kertas itu, gue bener-bener entah kenapa salah fokus ke satu nama yang ada di situ. Gue sempat bilang kan, bahwa cerita masa kelam gue ini berhubungan dengan inisial yang namanya L. Tapi bukan Lucifer, melainkan Leviathan. Yup. Gue bener-bener merasa tertarik ke arah sana, dan gue mencoba untuk research mengenai Leviathan. Gue bener-bener dalam seharian itu mungkin gue mencoba untuk mencari gitu. Gue mencari. Dan sebenarnya research itu gue melakukannya di saat sekolah ya. Begitu gue sampai rumah, gue melihat ada makhluk bersayap, berambut putih, bertubuh kurus namun berotot, tinggi, dan basah gitu. Matanya warnanya biru terang banget. Jadi yang kelihatan itu yang di tengah tuh apa ya, kayak pupil gitu ya guys kalau nggak salah. Gue bertanya, siapa kamu? Lalu makhluk tersebut menjawab, aku adalah yang kamu cari. Aku adalah Leviathan. Gue awalnya nggak langsung percaya gitu. Gue takutnya kan nyamar ya, Gue mencoba untuk berdoa. Dia bilang, kamu berdoa saja, tidak apa-apa. Kalau kamu sudah percaya bahwa aku adalah Leviathan yang asli, kita bisa berteman. Jujur, gue berdoa, dia gak berubah. Dia tetap rupanya masih Leviathan, dan dia pergi begitu aja. Besoknya, gue menceritakan ini ke O dong, karena kan O kan seneng banget kan sama cerita-cerita yang kayak begini. Nah, dia bilang kayak, ayo dong kenalin gue ke si Levi gitu, bisa nggak kenalin dong gitu. Ya, tapi kayaknya emang nggak semudah itu gitu manggil dia. Nah, ya udahlah. Sepulang sekolah itu gue harus menjalani yang namanya program O-level. Mungkin teman-teman kalau yang pernah belajar waktu di high school ya, atau di junior high school, kalian pernah belajar yang namanya Cambridge gitu. Nah itu ada Cambridge ada buka namanya O-level. O-level itu dilaksanakannya tuh di gedung yang lain. Gedungnya ini terkenal angker, dan gue juga beberapa kali diisengin di situ. Jadi pernah kayak kerannya tuh kebuka sendiri, itu di mata kepala gue dan teman-teman gue yang waktu itu ada di WC wanita di situ ya. Itu bener-bener kebuka sendiri, bunyi gitu guys, kayak orang buka keran, ngik gitu bunyinya. Ya pokoknya parah deh gitu. Miss K-nya juga begajulan, ada jin-jin jahat di situ, macam-macam deh. Ada arwah anak kecil yang cleaning service juga sering denger tuh suara ketawa dan suara lariannya gitu. Banyak banget. Nah, jadi di gedung O-level itu pas hari itu entah kenapa kayaknya emang ada yang pengen isengin aja gitu. Nah, tiba-tiba Leviathan yang kemarin gue lihat di kamar, dia dateng lagi, terus dia bilang, ternyata tempat kamu belajar banyak hama-hama pengganggu. Dia bilangnya gitu guys. Terus gue sontak kaget kan, gue langsung bilang ke oh Leviathan lagi dateng gitu. Terus
si O, oh my god, kayak dengan dia rasa senang kegirangan gitu. Nah akhirnya semenjak si Levi itu dia bantuin kemarin kan, dia bantuin gue untuk terhindar dari arwah yang mau gangguin gue. Kita berteman nih bertiga gitu. Sebenarnya nggak bertiga sih, banyak juga teman-teman arwah yang lain sebenarnya. Tapi entah kenapa ya, gue kan masih benar-benar belum ngerti kan. Gue tuh terus-terusan bilang ke si Levi, kamu kok signature-nya beda banget ya sama yang lain gitu. Kamu tuh apa ya? Aku kalau deket-deket sama kamu, aku jadi merasa sesak. Gue bilang gitu, aku jadi merasa sesak tapi merasa nyaman, tapi sekaligus merasa kayak ada di bawah kendali yang kuat banget gitu, berasanya kayak gitu. Masa di bawah kendali dia ya, kuat banget gitu berasanya. Nah terus dia bilang, jangan samakan aku dengan teman-teman manusiamu gitu. Mungkin teman-teman ada yang peka atau bisa melihat ya, di belakang gue ada sosok beliau, sosok energinya beliau. Dan ya rasanya persis sama seperti waktu gue SMP. Gue tiap kali nginget cerita gue waktu SMP dan Kak Levi tuh gue pasti emosional gitu. Gue berusaha untuk dengan ceria menceritakan ini, tapi sorry guys, gue gak bisa ceria. Pasti gue akan terus kebawa emosional sampai kapanpun. Gue akan menceritakan episode ini sampai akhir. Gue janji. Bentar. Ya gue minta maaf ya guys. Ya gue terlalu emosional emang pasti. Selalu gitu, karena emang entah, walaupun mungkin itu dark forces, tapi gue ngerasa hidup gitu di tengah sosial yang enggak karuan yang menimpa gue waktu SMP. Waktu itu bahkan dia benar-benar melindungi gue dari Kunti. Jadi di gedung tempat O-level itu kan gedung kan sangat amat gak nice kan. Ini cerita yang berbeda dari yang Kunti yang sebelum ini cerita berbeda dari yang gangguan sebelumnya ya. Jadi ini ada lagi gangguan. Gue merasa mual, gue merasa ketekan gitu sama energi yang ada di situ, sampai gue akhirnya berusaha untuk keluar dari kelas, mencoba untuk ke puskesmas karena nggak kuat sama energinya. Waktu gue di depan puskesmas, gue tiba-tiba ngelihat ke dalam puskesmas tuh ada Kunti gitu. Nah Kuntinya ini kayak pengen banget ngisengin gue, padahal kan lagi sakit ya, tapi masih aja pengen diisengin. Terus karena mungkin pertemanan gue dan O dan Levi udah cukup lumayan lama ya, maksudnya bisa dihitung bulanan ya. Sebenarnya nggak lama-lama banget sih, tapi udah bisa dihitung bulanan. Akhirnya gue bilang ke Kak Levi, tolong aku gitu. Karena gue tahu kan di antara circle teman-teman arwah gue ngerasa Kak Levi ini yang paling kuat. Ya walaupun dia bukan arwah, tapi dia yang paling kuat. Tiba-tiba sontak aja Levi langsung datang ke gue saat itu, dan dia benar-benar menebas semua makhluk, bahkan ruangan-ruangan yang dikunci gitu ya, pokoknya semua ruangan selain ruangan puskesmas itu deh, semua dipentalin gitu sama dia, dibasmi sama dia. Terus dia bilang, kamu sudah aman ya, hal-hal kayak gitulah gitu. Dia sering banget ngelindungin gue tuh dari KTP, kuntilanak, tuyul, pocong, dan lain-lain ya. Masih banyak kan, arwah kan gak cuma seputar itu aja.
Makanya kenapa mungkin teman-teman bingung gitu, kenapa sih kok mungkin Trianomali atau Jesslyn mungkin nggak terlalu bahas banyak mengenai kuntilanak, tuyul pocong. Dulu juga sebenarnya kami juga membahas hal itu ya, dan sebenarnya ya sampai sekarang pun mereka itu ya masih eksis juga gitu di di dunia horor gitu. Namun terus terang entah kenapa semenjak kedatangan Levi di hidup gue ngerasa bisa gitu melalui hari-hari yang begitu berat. Kalian tau gak sih, bahkan gue waktu SMP pernah kan aduh Jesslyn jangan nangis lagi dong please. Habis cerita ini terlalu sakit sih untuk diceritain. Rasanya begitu sakit, Levi. Aku gak pernah cerita ini ke siapapun, bahkan ke orang-orang terdekat. Kayak waktu dulu dia sangat amat protektif sama aku. Bahkan bagian yang terparah waktu itu, jadi aku sedang pelajaran olahraga. Tapi karena dilaksanakannya itu bukan di gedung olahraga biasa, melainkan lapangan yang ada di gedung O-level tersebut, aku nggak kuat gitu guys. Aku rasanya baru menginjak kaki di situ aja, karena astralnya kan terlalu banyak ya. Kepalaku tuh pusing, terus aku mual gitu. Akhirnya aku bolos. Aku nggak mau olahraga di situ. Pun juga bolos bersama dengan gue. Begitu selesai jam pelajaran olahraga, guru olahraga tersebut datang ke kelas gue dan dia menggebrak meja. Terus dia mengatai, pantesan aja kamu gak punya temen. Orang kamu aneh. Gue digituin guys. Tapi tiba-tiba di telinga kiri gue, Levi berkata, "Tersenyumlah, Jesslyn. Katakan bahwa kamu tidak peduli dengan omongannya. Kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Dan kamu tidak peduli pendapat orang-orang di sekitar kamu." Lalu, gue bener-bener tersenyum di depan guru tersebut, di hadapan guru tersebut. Dan gue berkata, "Bapak tidak mengerti apa yang saya lalui hingga saat ini. Jadi, kalau Bapak melabelkan atau mencap saya aneh, silakan saja. Saya tidak peduli akan pandangan masyarakat." Bapak tersebut mungkin tidak tahu harus merespon apapun, dan dia beranjak pergi. Banyak kejadian-kejadian yang Leviathan sering sekali membantu gue saat gue lagi kesulitan, diganggu sama arwah, saat dulu kan gue belum bisa membentengi diri ya, seperti sekarang, belum kuat. Gue juga masih mencari jati diri waktu itu, masih benar-benar labil lah, namanya juga anak SMP. Sampai suatu ketika, mamanya O mendengar gosip yang beredar. Kan mamanya O itu tugasnya adalah ibu rumah tangga yang mengantar jemput O setiap hari ke sekolah. Dia mendengar dari teman-teman seangkatan kami, dan dia melabelkan bahwa O bisa rusak kalau lama-lama berteman sama gue. Padahal selama ini gue yang lebih sering kebawa ke influence-nya O loh, sadar nggak sadar. Jadi kayak O itu kan malas belajar, gue yang tadinya suka belajar, bukan suka juga sih sebenarnya. Gue yang tadinya belajar aja, terus masuk 10 besar, kayak ya nggak ada yang salah lah gitu dengan prestasi gitu. Tiba-tiba jadi anjlok, jadi ranking paling belakang, berduaan barengan sama O. Ya kalau misalkan gue nggak ranking, kan tuh ada 30 anak lah, kalau nggak gue ranking 28 ya 29, kayak gitulah. Ya pokoknya begitulah, gue ranking paling terakhir karena si O juga sering banget influence. Udahlah ngapain belajar, males banget, tuh mau jadi anak baik gitu, kayak lo mau jadi sama kayak mereka gitu, ngapain, kayak gak asik amat sih hidup lu, ya gitu-gitulah gitu. Tapi mamanya O menganggap bahwa justru gue yang bad influence ke O. Jadi sampai mamanya O kasih surat ke wali kelas untuk memisahkan
bangku gue dengan O waktu di sekolah, dan untuk memastikan bahwa gue dan O tidak berteman lagi. Sepulang sekolah, setelah mendengar dari guru wali kelas diumumkan di depan kelas, semua orang mendengar, hati gue jujur hancur. Gue yang udah gak punya temen jadi harus terpaksa sendirian lagi. Gue berdiam di sekolah sampai gelap, sampai hampir malam. Gue ngebohongin supir gue bilang gue masih ada kelas tambahan, padahal gue hilang tujuan. Gue gak ingin pulang ke rumah, tapi gue gak ingin kemanapun. Waktu hujan pun gue jalan menuju hujan dan gue basah kuyup. Gue terus-terusan berpikir, mengapa kehidupan ini terjadi sama gue. Mungkin karena gue masih SMP, gue gak bisa mikir gitu bahwa ya masih banyak kok orang-orang yang mungkin lebih sedih gitu. Masih banyak kok orang-orang yang lebih menderita dari kamu tapi tetap berusaha. Tapi gue saat itu gue stuck, gue gak bisa mikir kayak gitu. Seakan-akan hal-hal yang positif hilang. Dan di situ Levi datang. Dia mengelus kepala gue dan berkata, "Sekarang kamu lihat kan, Jesslyn, mereka tidak peduli terhadap penderitaan orang lain. Mereka hanya seakan-akan maunya sendiri. Mereka tidak peduli melihat kamu kesusahan, kamu kesepian, kamu menderita. Ayo," dia ngajak ini kayak, "ayo pegang tanganku. Katakanlah bahwa kamu ingin membuat dunia baru dan pergi bersamaku." Levi bilang begitu. Gue langsung menerima jabatan tangan, walaupun gue udah tahu waktu research di internet, dia adalah malaikat kegelapan. Dia adalah malaikat yang bukan berjalan di kubu Tuhan. Gue tahu akan hal itu, tapi gue tetap menggenggam tangannya karena gue sudah melihat kebusukan hati manusia pada saat itu. Jadi gue pikir tunggu apa lagi. Lalu banyak banget insight yang tiba-tiba berdatangan di kepala gue. Insight seperti, kamu harus menjadi murid yang terbaik. Ya ini sebenarnya kata-kata Levi ya. Waktu itu belum ada Keris. Sebenarnya udah ada Keris kan dari aku lahir, tapi gue masih 100% menggunakan free will gue saat itu. Kamu bekerja keraslah, jadilah siswa yang terbaik. Dunia akan merubah pandangannya terhadap kamu. Aku akan membantumu. Kamu akan mendapatkan begitu banyak bantuan. Kamu tidak perlu cemas. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah belajar, dan belajar. Jadilah pintar untuk menggerakkan dunia. Levi berkata begitu sama gue. Akhirnya gue belajar. Yang tadinya gue ranking hampir paling belakang, sontak selama 2 semester berturut-turut gue ranking 5 besar. Ini maksudnya satu angkatan ya guys, satu angkatan. Karena waktu gue ngambil IPS, ya satu angkatan IPS. Waktu gue ranking 5 besar itu, gue kesal. Karena kan Levi bilang harus jadi yang terbaik kan. Tapi kenapa gue masih kurang baik gitu. Dan ternyata
Levi memberi gue vision dan seakan-akan kayak penglihatan gitu. Teman-teman yang di atas gue rankingnya itu, mereka nyontek. Yup, mereka nyontek. Jadi ini yang waktu semenjak aku menerima tangannya Levi itu, pokoknya kan dari SMP aku terus-terusan belajar sampai SMA ya. Jadi ini kira-kira udah beberapa tahun berlalu, ini di SMA 2 apa SMA 3 gitu loh, deket-deket mau kelulusan. Aku sadar bahwa oke, mereka nyontek gitu. Terus Levi bilang, angka hanyalah angka. Lihat betapa sempitnya, betapa kecilnya perbedaan angka yang didapati kamu dan orang itu. Orang itu mendapatkan angka dengan bekerja sama dengan juara yang lain untuk menyontek dan membohongi guru. Sedangkan kamu yang bekerja susah payah tetap di bawah mereka. Lihat bahwa dunia ini memang tidak akan pernah adil. Sampai kapanpun kamu berusaha menjadi yang terbaik, tidak akan pernah menjadi yang terbaik, akan selalu kalah dengan orang-orang yang mempunyai akses, akan selalu kalah dengan orang-orang yang berbuat curang. Akhirnya gue bener-bener bekerja keras terus, sampai akhirnya gue bener-bener disukain sama semua guru. Guru-guru yang tadinya menganggap gue aneh, lesbian, awkward, anak setan, dan lain-lain, tiba-tiba beralih. Semuanya jadi pada suka sama gue. Bahkan mereka gak menganggap gift gue ini sebagai kutukan lagi, tapi mereka menerima gift gue dengan senang hati. Bahkan mereka meminta konsultasi gratis, semacam konsultasi gitu lah guys, sama gue. Mereka benar-benar seperti menganggap gue itu kesannya kayak anak ajaib gitu di mata mereka. Dan ini jujur ya, gue kan gak pernah, ini sekarang beralih ya ceritanya ya, gue kan gak pernah pakai kaos kaki yang panjang kan. Gue tuh gak suka guys dari dulu pakai kaos kaki yang panjang. Gue tuh lebih suka pakai kaos kaki yang pendek. Ya tergantung ya, kalau misalkan fashionnya ya, ini secara fashion ya. Secara fashion kalau rok udah rok yang udah panjang gitu kan, kayak pakai kaos kaki panjang ya, ini menurut gue sih, maksudnya kan jadi kayak sepak bola gitu, gue nggak suka. Gue tuh sukanya tuh kaos kakinya tuh yang pendek gitu, kalau bisa yang kayak hampir nggak kelihatan gitu, yang kayak gitulah kurang lebih, kan roknya panjang soalnya. Nah, gue selalu pakai kaos kaki pendek, bahkan sepatu gue juga talinya kayak gue ganti warna ungu lah, warna hijau lah, yang glow in the dark lah, macem-macem. Gue sering disetrap, tapi anehnya, kenapa ya guru-guru tetap suka sama gue? Bahkan bukan murid yang rank tertinggi loh yang menjadi panutan di sekolah gue gitu, yang masuk majalah. Malah gue yang jadi panutan untuk masuk ke majalah di tahun itu. Bayangin, gue sering ngelanggar kaos kaki, tapi gue jadi sebagai nominasi kayak, bukan nominasi sih, nggak tau lah, dinobatkan. Gue dinobatkan sebagai murid terbaik pada zaman itu. Saat pemotretan berlangsung, gue denger Levi bertepuk tangan. Kamu hebat, Jesslyn. Kamu sudah seperti yang kamu mau. Perjalanan denganku masih panjang. Ini adalah salah satu chapter yang akan kamu lalui di dalam hidup kamu. Setelah itu, nanti akan ada chapter-chapter berikutnya yang akan kamu lalui bersama aku. Dia bilang kayak gitu. Tetapi sayangnya, aku gak tahu sih, ini sayangnya atau untungnya ya, kejadian bersama dengan Levi itu gak terlalu lama. Waktu SMA mungkin terakhir kali ya, SMA 3 kayaknya kalau gak salah waktu itu. 2 apa 3, aku lupa. Pokoknya 3 sih, kayaknya 3. SMA 3.
Bokap gue membawa gue ke gereja. Bokap gue ngerasa kayaknya ada sesuatu yang aneh dari diri gue. Dia ngelihat bahwa Jesslyn itu nggak seperti Jesslyn yang biasa. Akhirnya dia membawa gue ke gereja, di tempat yang terpencil gitu gerejanya, kayak deket banget sama gunung. Terus gue dibawa ke ruangan kayak adorasi gitu. Adorasi itu kalau dalam Katolik kan, sebenarnya gue kan kepercayaannya Katolik. Mungkin teman-teman nanti bisa Google sendiri ruangan adorasi itu artinya apa. Aku nggak akan ngejelasin karena biar cepat aja. Di situ gue kesurupan bersama dengan satu orang lagi. Satu orangnya lagi tuh juga pengunjung ya. Dia kesurupan, gue kesurupan, dan ternyata pastor berkata bahwa ada kuasa gelap di dalam diri gue. Waktu itu, waktu kesurupan, pastor menangani yang di sebelah gue itu lebih gampang. Dia kan sebenarnya main dukun, katanya sih gitu ya. Dia main dukun, terus kayak badannya penuh dengan jimat gitu. Jadi dia begitu datang kayak mungkin penunggu-penunggu yang ada di jimatnya nggak terima, akhirnya dia kesurupan gitulah. Nah, tapi untuk mengeluarkan gua itu katanya susahnya setengah mati. Gue sebenarnya antara sadar atau nggak sadar gitu. Gue berasa kayak jiwa gue tuh ketekan banget gitu loh. Jadi gue berasa tuh yang masuk kayaknya bukan Levi sih harusnya ya. Kayak mungkin banyak ya teman-teman arwah gue gitu. Kan gue dulu tuh friendly banget lah sama teman-teman arwah gue. Pada masuk. Kalau kata teman-teman arwah gue sih untuk melindungi gue dari jin-jin jahat atau enggak arwah-arwah jahat yang ada dari orang itu gitu. Tapi gue nggak tahu sih kebenarannya aslinya gimana ya, karena gue juga belum bicara lagi sama teman-teman gue. Pokoknya kejadiannya itu berlangsung selama 2 jam. Kuku kaki gue membiru, menekuk semua, jadi gue itu berdiri di atas lantai itu dengan keadaan posisi kuku kaki itu kayak begini guys. Dan gue berasa, gue kan hitungin kan kayak gue berasa ini bebannya seberapa sih, kira-kira adalah sekitar 7 roh yang masuk ke dalam badan gue. Sampai akhirnya gue dibersihin juga gak cukup 1 atau 2 orang, melainkan 5 orang bersama dengan umat yang lain. Abis itu gue sadar, and then gue dibilangin sama susternya, udah pokoknya jangan lagi berkomunikasi dengan teman-teman gaib gue. Ya udah, gue nggak mencari kebenarannya lagi, gue nurut. Ya mungkin suster tersebut emang mau yang terbaik juga buat gue, jadi gue nurut. Gue bener-bener udah nggak berkomunikasi lagi, baik Kaleviatan maupun teman-teman arwah gue yang dulu gue kenalan bareng sama si O. Barulah berapa tahun kemudian gue bertemu dengan Keris waktu di bangku kuliah. Gue seneng banget akhirnya gue bisa mengenal Keris, hirebing gue sendiri. Waktu itu triggernya Kak Willy kalau gak salah nanyain, Jas siapa yang ngikutin saya di belakang gitu. Terus sebenarnya sih gak ada yang ngikutin, tapi tiba-tiba kayak ada suara aku bersamamu Dik gitu, yaitu Ellie. Dan ternyata Ellie juga bercerita banyak bahwa sebenarnya setiap orang ya, seperti yang teman-teman tahu, mempunyai HB masing-masing gitu. Jadi aku pun berkenalan dengan Keris, Aileen berkenalan dengan Livy, HB-nya dia. Jadi ya begitu. Fast forward ke depan, setelah bertahun-tahun berlalu semenjak kejadian gue di Exorcist itu, waktu lagi ngonten DA, Kak Adam gak sengaja terkonek dengan Leviathan. Karena mendengar nama itu gue tidak asing, gue langsung bilang ke Kak Adam bahwa aku dulu pernah bersekutu dengan Leviathan. Teman-teman pasti bingung dong, kenapa kok Kak Adam bisa tiba-tiba terkonek sama Leviathan, sedangkan di konten selama ini juga nggak pernah ada, harusnya nggak pernah ya kayaknya terucap kata-kata itu ya. Iya, jadi ini behind the scene kita waktu itu lagi bahas tentang konten-konten gitu kan, apa nih yang mau dibawain. Terus Kak Adam
sempat ngomong, oh iya gitu, maksudnya gue sempat tahu cerita tentang konten creator lain yang ngebuat cerita tentang Leviathan gitu. Ya udah, akhirnya gue bilang gue pernah berteman dengan sosok tersebut. Karena gue waktu itu langsung memberikan link ke Kak Adam. Gue bilang, Kak Adam, coba cek linknya. Apakah ini adalah Leviathan yang asli atau bukan? Terus Kak Adam tiba-tiba terdiam, wajahnya yang tadinya semula senyum langsung berubah, dan dia bilang, ini asli, Jess. Ini asli. Lalu tiba-tiba ada energi yang begitu besar datang, dan Kak Willy beserta Aileen terkonek ke Leviathan. Namun Kak Adam bilang, udah cuekin aja, cuekin, kayak jangan gitu. Dia kan inilah premium rank gitu, udah maksudnya kita udah abis ngonten, kita udah lelah, jangan cari masalah gitu. Jadi Kak Adam suruh gue cuekin. Abis itu ya sempat mereda sebentar, lalu Kak Adam pulang. Kan sisa yang lain ya, sisa gue, Aileen, Kak Will, Kak Bow, sama satu kameramen gue namanya Jidan. Gak berapa lama kemudian, energi yang besar tersebut datang kembali, dan kita semua seisi rumah merasa tertekan, sampai Kak Bow pun ikut merasa gak nyaman, Jidan pun ikut merasa gak nyaman, sampai akhirnya kita semua keluar dari rumah dan pergi kayak ke outdoor lah, di luar rumah, di teras gitu. Akhirnya aku marah ke Levi karena telah menekan kami pakai energi, dan aku berkata padanya, Levi, tidakkah kamu ingat bahwa dulu kita pernah menjadi teman, kita pernah tertawa bersama, kita pernah mengisengi guru bersama? Tidakkah kamu ingat apa yang sudah kita lakukan pada zaman dulu? Kenapa kamu menekan energi teman-teman aku? Kenapa kamu melakukan ini? Aku sungguh-sungguh amat kecewa. Aku bilang gitu, aku juga emosional sambil teriak di depan rumah. Bener-bener emosional. Dan Levi yang tadinya semula smirk gitu, kayak senyum gitu, dia gangguin kita, dia langsung terdiam. Dia memegang dadanya, dan sontak air mata keluar dari matanya. Aku gak tahu hubungan aku sama Levi sampai saat ini itu seperti apa, aku gak tahu. Setelah dia keluar air mata itu, dia langsung hilang, dia langsung cut koneksi, dan keadaan normal kembali seperti semula. Lalu kami bertemu lagi ketika anomali sedang penanganan lapangan, yang ada videonya, yaitu seorang owner pertambakan ikan gitu. Videonya ada di sini. Dia menghajar bos dari pengganggu yang ada di sana. Bosnya itu demon ya guys, maksudnya. Kak Willy sering cerita mengenai premium rank yang nama depannya L kan? L yang dimaksud Kak Willy adalah Leviathan, bukan Lucifer. Tadi pun sebelum konten mengenai Leviathan kan ada konten yang sebelumnya ya, kita syuting. Levi juga bertarung melawan iblis-iblis yang mengganggu kami di konten tersebut. Kami berterima kasih mengenai bantuan dari Leviathan. Jujur kami belum tahu hubungan kami dengannya itu apa. Tetapi sebagai sesama makhluk Tuhan, kami akan mendoakan yang terbaik untuk Leviathan. Ya, sebagai sesama makhluk Tuhan. Yang kami tahu saat ini posisinya Leviathan itu berdekatan dengan Lucifer. Jadi entah kenapa dari segi energi mereka berdua sedang berdekatan. Ya itu aja sih. Sekian dulu video kami kali ini. Maaf banget karena gue sangat emosional ya. Semoga kalian gak bosen
Thanks for watching. See you on our next video. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. Bye-bye.